Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, Vander Desire Putra, Teknik 2017, anggota aktif KMFT UI 2017. Tahun ini diamanahkan menjadi Koordinator Bidang Sosial dan Politik BMFT UI 2020. Untuk Korbit sendiri, Ketua memberikan 10 arahan kepada Korbit Sospol. Yang pertama adalah mengakomodasi kebutuhan data dan arus informasi bersama dengan Korbit lainnya. Untuk pencapaiannya sendiri dari Korbit Sospol sendiri sudah tercapai, dan untuk evaluasinya ke depannya masih akan terus dilakukan rapat bersama dengan Korbit lain untuk menjaga kebutuhan data dan informasi yang tersebar agar bisa menyelaraskan gerak BMFT UI 2020. Selanjutnya ada melawan penjagaan terkait plan do check act atas talent control pada koridor Sospol. Nah, untuk pencapaiannya sendiri di koridor Sospol sendiri, dari Korbit Sospol sendiri itu belum tercapai karena untuk penjagaan talent control ini seperti penjagaan kurkas ini akan masih terus dilaksanakan sampai akhir triwulan, di mana kebetulan dengan adanya KLB COVID-19 ini banyak sekali proker-proker dari koridor Sospol yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga penanaman kurkat yang sudah direncanakan di dalam untuk dieksekusikan di dalam proker, ditanamkan di dalam penyusunan proker sendiri menjadi terhambat, sehingga untuk plan do check act dari talent control ini baru bisa dilaksanakan di triwulan selanjutnya, dan akan dijaga juga oleh Korbit melakukan follow up terhadap BPH untuk untuk pengecekan talent control ini. Selanjutnya ada menjaga internal performance dan harmonisasi pada koridor Sospol, di mana pencapaian ini sudah tercapai karena dari Korbit sendiri sudah mengarahkan kepada BPH Bidang untuk mengadakan konsolidasi bidang di triwulan 1 kepada bidang 3 bidang di bawahnya, yakni Kemal Kasrat dan Sosling. Kemudian yang keempat ada menjadi Dewan Pertimbangan Ketua BMFT UI 2020 terkait pengambilan keputusan, yang mana pencapaian ini sudah tercapai, dan untuk pelaksanaan seperti apa, misalkan seperti ada isu yang turun dari tingkat UI, ataupun ada permasalahan dari internal mahasiswa FTUI ataupun dari eksternal mahasiswa FTUI. Di sini Korbit Sosial biasa dilibatkan dalam pengambilan keputusannya. Kita berunding bersama dengan ketua serta wakil dan jajaran-jajaran Korbit lainnya untuk mengambil kira-kira kita harus mengambil sikap seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya ada memastikan pelaksanaan rapat koordinasi bidang BEM FTUI dengan IMD IMPI pada bidang koridor Sospol, di mana pencapaian sendiri sudah tercapai, dan Korbit Sospol sendiri sudah melakukan follow up agar rakor ini dijalankan setiap bulannya dan selalu menanyakan bagaimana progres dari setiap rakornya dan hasil rakornya seperti apa. Dan juga untuk beberapa kondisi seperti harus diadakannya rakor-rakor yang sifatnya insidental pun, saya memastikan bahwa bidang di bawah koridor Sospol menjalankan itu. Selanjutnya ada melakukan pengawasan dan penjagaan arahan ketua yang diberikan kepada koridor Sospol sudah tercapai, karena dari saya sendiri sudah melakukan follow up terus kepada BPH Bidang Sospol untuk memastikan arah gerak bidang sesuai dengan arah gerak ketua dan mimpi dari BMFTU 2020 tercapai. Selanjutnya ada mengadakan konsolidasi BPH BMFTU 2020 pada awal dan akhir kepengurusan, yang mana belum tercapai karena BPH BMFTU 2020 belum melaksanakan konsol di awal kepengurusan dan rencana akan dilaksanakan di akhir kepengurusan. Selanjutnya ada memberikan rekomendasi dan mengontrol penyikapan terhadap isu internal dan eksternal IKMFTUI terkait koridor sosial politik, di mana sudah tercapai bersama dengan bidang Kastrat, kajian dan aksi strategis. Kami sudah membuat mekanisme pengambilan sikap atas nama FTUI, atas nama mahasiswa FTUI, di mana sudah ada mekanisme Sospolnet untuk teknik dan juga UI untuk membuat penyikapan isu, dan Korbit Sosial selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada berperan sebagai inisiator dan konsultan atas dinamika iklim kemahasiswaan internal IKM FTUI sudah tercapai, dan salah satu contohnya adalah dengan mewadahi angkatan 2019 untuk mengadakan Freshman Festival yang dikerjakan oleh bidang kemahasiswaan untuk menjawab permasalahan angkatan yang dirasakan oleh angkatan teknik 2019. Yang mana angkatan 2019 merasa tidak ada program kerja dari BEM yang khusus mewadahi 2019 untuk saling kenal sebagai satu angkatan teknik, dan Freshman Festival hadir sebagai jawaban. Kemudian yang terakhir, arahan terakhir ada membuka ruang kolaborasi stakeholder internal dan eksternal IKM FTUI secara proaktif terkait koridor sospol, di mana belum tercapai karena di triwulan 1 ini sangat tidak memungkinkan adanya program kerja yang besar yang bisa mengundang warga, sehingga akan dilaksanakan di triwulan 3. Untuk gambaran umum koridor, untuk koordinasi antar korbit sendiri sudah baik, di mana kami melakukan rapat rutin dan membahas progres dari masing-masing koridor dan saling memberikan masukan ke masing-masing koridor. Jadi tidak hanya sifatnya dari koridor sospol untuk koridor sospol, tapi dari koridor lain pun bisa memberikan saran untuk koridor sospol, memberi saran untuk bidang lain. Dan untuk kedepannya harapannya kita bisa lebih kooperatif lagi. Kami bertujuh bersama ketua dan wakil untuk lebih aktif dalam kegiatan sospol ini. Kegiatan sospol sudah hadir dan juga mengonsepkan karena banyak sekali perubahan-perubahan yang tak terduga selama masa pandemi ini, sehingga harus lebih cepat bergeraknya. Dan alhamdulillah sampai saat ini koordinasi antar korbit pun masih aman. Berikutnya untuk koordinasi korbit dengan BPH juga demikian, sangat lancar karena masing-masing bidang di bawah koridor sospol sendiri sudah tahu bidangnya harus seperti apa, arah geraknya seperti apa. Jadi dari korbit hanya perlu untuk melakukan follow up terkait arahan dari ketua lembaga. Jadi tidak perlu lagi untuk mengingatkan tolong seperti ini, karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian juga untuk konsultasi, BPH bidang di bawah sangat terbuka untuk berkonsultasi dengan korbitnya, menanyakan kira-kira baiknya seperti apa, jika ada masalah seperti ini, seperti itu, apa yang harus dilakukan. Mereka sangat terbuka untuk saran. Dan harapannya di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini, sampai nanti mungkin setelah masa recovery pandemi ini, koordinasinya semakin baik, karena di triwulan selanjutnya koridor sospol akan sangat banyak sekali menghadapi program kerja yang waktunya sangat berdekatan, sehingga koordinasi sangat diperlukan untuk keberlangsungan koridor dan juga BEM FTUI itu sendiri. Untuk analisis SWOT dari koridor sospol, strength-nya tentu koridor sospol adalah koridor yang memiliki bidang yang selalu menjadi sorotan oleh warga FTUI karena apa yang dilakukan selalu besar. Contohnya Kasrat, Kema, dan Sosling. Semua bidang di bawah sospol adalah bidang yang jika kita melakukan sesuatu akan melakukan dampak besar untuk mahasiswa FTUI. Dan juga untuk strength-nya, kami memiliki tim yang berisikan oleh BPH yang sudah pernah menjabat di IM masing-masing ataupun menjabat sebagai staf ahli di bidang tersebut dengan komposisi seperti itu, sehingga mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan di bidangnya, karena mereka sudah mengetahui medan apa yang akan mereka hadapi ketika menjadi BPH di BEM. Mereka sudah tahu, sehingga pada saat eksekusinya sekarang sangat lancar karena mereka sudah pernah mengalami posisi menjadi BPH bidang itu ataupun jadi staf ahli di bidang itu, dan pasti sangat mengerti. Kemudian untuk dari SDM BP pun, BP Sospol ini sangat antusias untuk belajar karena terlihat dari setiap rakbid bahwa setiap BP itu selalu bertanya hal baru, atau mungkin ada yang langsung bertanya personal kepada BPH, dan ke korbit juga ada yang nanya, Bang, Kak atau Bang, apa sih kayak gini, kalau kayak gini harus gimana, karena sangat antusias dalam belajar. Namun kekurangannya adalah dengan peran sebagai koordinator di tingkat
teknik. Terkadang apa yang dilakukan oleh koridor sospol itu sendiri tidak terlihat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh bidang yang sama di tingkat IM. Kenapa? Karena di tingkat IM jelas mereka bisa langsung in touch dengan warga, sedangkan di BEM sebagai koordinator kita tidak bisa se-in touch itu karena kita harus bisa menghandle ribuan mahasiswa dan juga mereka sudah diurus oleh IM, tentu opsinya orang akan lebih memilih IM. Tapi kita terus mengupayakan agar walaupun warga tidak merasakan, tapi kita tetap melakukan yang terbaik untuk mengkoordinir bidang-bidang yang serupa di tingkat IM. Untuk opportunity-nya, bidang sospol sendiri sudah mendapatkan kembali untuk minat warganya ya terhadap core dari 3 bidang, yakni pembinaan, kemudian kepekaan terhadap isu Polexosbud, Hankamling, dan juga pengabdian masyarakat. Contohnya ini kami mendapatkan momentum untuk misalnya untuk salah satu bidang saja ya, untuk bidang Kastrat menjadi bidang favorit di KMFTUI di open recruitment di 2020 ini. Karena mendapatkan momen yang tepat di tahun 2019. Serupa seperti Kastrat, Sosling juga menjadi bidang dengan salah satu pendaftar terbanyak di BMFTUI 2020, berupa dengan kemahasiswaan. Dan ini menunjukkan bahwa kesempatan kami untuk menarik kembali atensi warga terhadap dunia pembinaan, dunia Polexosbud, Hankamling, dan juga dunia pengabdian masyarakat itu ada dan harus bisa dimanfaatkan seperti itu. Namun threat-nya adalah dengan adanya wabah COVID-19 ini membuat beberapa program kerja dan kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa di awal kepengurusan harus melakukan banyak sekali perubahan-perubahan, baik perubahan waktu pelaksanaan, perubahan bentuk, perubahan konten, dan itu adalah hal yang kita tidak pernah duga di awal tahun, tapi kita harus bisa melakukan improvisasi. Dan karena adanya imbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing dan juga dari pihak kampus yang melarang adanya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan mahasiswa di dalam satu tempat tertentu, maka dari itu sangat terjadi banyak sekali perubahan, di mana untuk beberapa opsi pun kami sudah menyiapkan kemungkinan untuk mengadakan kegiatan yang bentuknya online, seperti itu. Dan untuk rencana strategis dari koridor sospol, kami sudah melakukan rapat internal koridor untuk memastikan bahwa setiap bidang sudah siap untuk melaksanakan program kerja maupun kegiatan yang jika memang diperlukan harus bersifat jarak jauh, harus bersifat online. Kami sudah menyiapkan kemungkinan itu akan terjadi dan sudah dibahas bersama-sama dari masing-masing, dari Kastra, dari Kema, dan juga dari Sosling. Mungkin nanti akan dijelaskan lewat masing-masing dari bidangnya, dari BPH bidangnya yang akan menyampaikan. Tapi memang untuk rencana strategis kami sudah menyiapkan itu dan sudah menyiapkan kemungkinan terburuk untuk program kerja tersebut. Apakah harus dipindah ke tahun depan atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari Korbit Sospol, akan dilanjutkan dengan presentasi dari bidang kemahasiswaan.